2 jam. Yang pertama di sini saya akan memperkenalkan tentang bibliometrik. Kemudian yang kedua kita akan mencoba bagaimana cara kita mencari search string di Scopus. Kemudian yang ketiga kita langsung mencoba praktek sedikit ya. Ini masih mentahan karena kalau yang full itu kita masih banyak yang harus di screening. Oke. Kelihatan slide-nya ya? Kelihatan, kelihatan. Oke. Soalnya saya pakai dua ini. Oke, lanjut. Seperti yang sudah dijelaskan Mas Aziz tadi itu, bahwasanya apa sih bibliometrik analisis itu? Itu adalah bagaimana cara kita menganalisis bibliografi data berdasarkan jurnal-jurnal yang sudah dipublish, baik itu di Scopus, Web of Science, ataupun data yang lainnya. Kemudian outputnya itu kita visualisasikan menjadi sebuah mapping, yang nanti melalui mapping itu kita menganalisis apa sih topik riset yang sedang hot saat ini, yang sedang trend saat ini, kemudian riset networknya, kemudian apa topik riset yang mungkin bisa kita lakukan berdasarkan riset gap-nya. Ini adalah salah satu contoh jurnal yang kami publish di Q1, di Journal of Environmental Management Q1 tahun 2022, dan ini sudah disitasi sebanyak 13 kali. Ini di akhir tahun ya. Jadi artinya kurang lebih dalam 1 bulan itu ada 1 orang yang mensitasi jurnal ini. Jadi ini sangat bagus sekali untuk kita melakukan penulisan jurnal menggunakan bibliometrik ini. Itu bisa Q1 dan banyak yang mensitasinya. Kenapa kita menggunakan bibliometrik? Yang pertama itu kita bisa mengoverview atau mereview riset tren yang saat ini berkembang dengan cara yang cepat. Kemudian itu membantu kita untuk mengidentifikasi uh, riset hotspot, kemudian riset gap seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ini juga bisa menjadi systematic literature review. Nah, kemudian yang poin 4 ini tergantung orangnya ya. Easy way to publish. Ini adalah salah satu contoh dari tampilan dari bibliometrik. Saya coba ya. Di sini melalui peta ini kita bisa membaca apa yang sudah orang lakukan, kemudian apa yang saat ini sedang berkembang, kemudian kita bisa melihat apa topik riset yang bisa kita lakukan. Saya coba sedikit share bibliometriknya. Ini ketindih sama zoomnya ini. Susah. Bentar. Ya, oke. Nah, ini sebuah contoh dari tampilan analisis keyword. Bagaimana cara kita mencari topik riset yang saat ini berkembang. Kita bisa melihat kapan topik ini menjadi trending topik, kemudian kapan topik keyword ini blooming, dan kita bisa melihat apa yang saat ini sedang menjadi hot topic dalam penelitian. Seperti sebuah contoh di sini, saya mencoba mencari riset topik yang berkaitan dengan pemanfaatan mikroalga sebagai biofuel. Nah, di sini kita bisa melihat yang saat ini berkaitan dengan bioremediasi yang saat ini sedang menjadi trending topik di tahun 2020 ke atas ya, berdasarkan warnanya. Nanti kita juga bisa mencari riset gap kalau kita mau meneliti ini, kita bisa mengoneksikannya bagaimana bioremediasi ini, misalnya dengan ini belum terkoneksi, ini bisa menjadi satu buah riset topik. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu data-data yang bisa ditampilkan menggunakan bibliometric analysis, mulai riset tren berdasarkan tahun, jumlah paper yang dipublish, kemudian berdasarkan keywordnya, kemudian berdasarkan negara dan sebagainya. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini dipublish di akhir tahun.
tapi sudah disitasi sebanyak 13 kali. Nah, di sini kita mencoba menggunakan Scopus ya. Kenapa kita memilih Scopus? Yang pertama itu lebih gampang kita untuk mengekstrak data dari Scopus. Kemudian dibandingkan yang lain, kita bisa mengekstrak data itu walaupun banyak sekarang. Scopus itu memberikan eh, sistem yang lebih sederhana. Kita bisa mengekstrak sampai puluhan ribu data hanya dengan sekali download dan waktu yang singkat. Dan juga itu memiliki customer support yang bagus. Kalau kita ada masalah dengan Scopus, kita bisa langsung menghubunginya dan kita mendapatkan respon yang cepat. Ini adalah salah satu data yang kita ekspor dari Scopus, bibliografi datanya yang kita gunakan untuk analisis di bibliometrik. Nah, penulisan review paper menggunakan bibliometrik ini cukup relatif cepat ya kalau dibandingkan dengan systematic review. Kita harus membaca banyak jurnal satu-satu secara detail, 50 sampai 100 jurnal, 30 sampai 100 jurnal. Tapi bibliometrik kita hanya mengekstrak data, nanti sistem itu yang akan memberikan kita sebuah data yang untuk kita analisis. Dan ini untuk ekstrak data ini kurang lebih paling lama itu 2 bulan, tergantung kita. Tapi kalau kita banyak waktu seperti yang dilakukan jurnal yang tadi saya share itu ekstrak datanya cuma 2 minggu. Kemudian di apa namanya dianalisis itu kurang lebih 1 bulan. Jadi dalam waktu 3 bulan itu papernya sudah siap. Recording in progress. Jadi itu sangat cepat sekali prosesnya dibandingkan dengan systematic literature review. Jadi kalau input dari bibliometric analysis itu menggunakan bibliographic data. Kalau systematic literature review itu kita membaca jurnal. Jadi, jadi seperti ini prosesnya, kita ekspor bibliografi data, kita create petanya, kemudian kita analisis. Kalau yang ini kita compare, kemudian kita baca semuanya, baru kita cari apa yang bisa kita dapatkan dari sana. Kita baca satu-satu. Jadi kalau yang ini cukup memakan waktu yang lama. Satu paper itu bisa 3 hari kita baca baru kita bisa apa namanya kita bisa paham gitu. Nah kemudian selanjutnya di sini saya akan mengenalkan tentang Scopus. Sebelumnya saya pengen tanya yang di apa namanya yang di Brawijaya bisa akses Scopus ya? Bisa. Bisa, oke sip. Bisa, bisa. Ini saya percepat saja. Nah sekarang kita akan bagaimana cara kita mengeksplor Scopus, terutama di bagian pencarian. Ya, ini adalah outline kita pada pagi hari ini. Sistemnya, kemudian Scopus, kemudian kita mencoba untuk mencari eh, data berdasarkan topik kita. Makanya kemarin saya bilang sama Mas Aziz, coba dipikirkan topik penelitiannya. Nanti kita coba lihat bagaimana cara pencariannya. Kita coba sedikit praktik saja. Ya, ini adalah tampilan dari Scopus ya. Tampilan dari Scopus kalau ini adalah yang basic search. Ini yang biasanya banyak digunakan. Kita coba buka ini biar langsung aja.
Ya, ini adalah tampilan dari Scopus. Tampilan awal dari Scopus. Kemudian di sini kalau kita klik ini, kita akan dibawa ke halaman ini. Yang ini adalah eh, pencarian basic ya dari Scopus. Nah, kemudian di sini yang kita gunakan di dalam menganalisis bibliometrik data adalah kita menggunakan advanced search. Jadi kita tidak menggunakan yang basic. Ini adalah salah satu contoh bagaimana cara kita mencari research trend. Misalnya topiknya adalah mikroalga, kita cari di title dan abstrak dari sebuah jurnal dengan keyword microalgae. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Ada dua sistem yang digunakan di dalam Scopus, yang itu yang pertama Boolean operator, kemudian yang ketiga modifiers. Yang Boolean operator itu ada istilah or, and not. Sebagai sebuah contoh, or itu artinya atau salah satu ya. Kemudian and, dan. Kalau kita menggunakan kata or, misalnya microalgae or cyanobacteria, berarti kita akan mencari keyword dengan istilah microalgae atau cyanobacteria. Salah satunya itu harus dibaca oleh Scopus. Kalau kita menggunakan keyword n, microalgae and cyanobacteria, berarti dua-duanya itu harus ada. Kalau and not itu berarti dan bukan ya, bukan. Kemudian Euler modifier itu ada quotation mark yang ini. Kalau yang ini itu artinya dua kata itu harus bersambung menjadi satu. Kita coba aja ya. Yang ini yang pertama, ini adalah tampilan basicnya. Kemudian kita masuk ke sini. Nah, di sini kita bisa tulis misalnya title dan abstrak. Title dan abstrak ini maksudnya keyword yang kita cari itu harus ada di title dan abstrak dari sebuah jurnal. Misalnya kata microalgae. Ya, ini adalah kata keyword yang kita ingin cari. Kemudian kita akan menggunakan keyword yang kedua, microalgae dan fatty acid. Nah, kalau kita tulis seperti ini, maka dia harus mencari keyword dengan kata fatty acid berdasarkan urutan ini. Dan harus dalam satu kata. Ini maksudnya satu kata. Tapi kalau kita tidak menggunakan kata ini, maka dia akan mencari kata yang berkaitan dengan fatty acid, tapi fatty sendiri, acid sendiri. Kita coba cari. Nah, ini ada 5.134 dokumen yang menggunakan kata ini, fatty dan acid. Atau biar lebih kelihatan jelas, saya coba istilah itu. Nah, ini ada tiga kata, blue green algae atau cyanobacteria.
ada 268 dokumen. Ketika kita merubah datanya, menjadi seperti ini. Nah, dia akan berubah jumlah data yang kita dapatkan. Jadi itu adalah penggunaan quotation mark. Kemudian yang kedua adalah asterisk, ya, menggunakan tanda bintang. Tanda bintang ini artinya ketika kita mencari data, itu harus ada kata itu. Sebagai sebuah contoh di sini. Kalau kita menggunakan microalgae, itu penulisan microalgae itu kan bisa microalgae, microalga, kemudian microalgal. Tapi kalau kita tulis dengan tulisan seperti ini, tanda bintang di sini, dengan tanda bintang seperti ini, maka dia akan membaca semua keyword yang ada kata mikroalganya, mikroalganya. Baik itu yang mikroalga seperti ini, atau mikroalga seperti ini. Ya seperti ini. Dia akan membaca karena masih ada kata keyword yang ini, masih ada kata yang ini. Ini adalah penggunaan tanda bintang. Artinya selama masih ada kata yang mikroalga, walaupun tidak ada e-nya di sini, dia akan membaca semua keyword yang berkaitan dengan itu. Itu adalah penggunaan dari tanda bintang, pencarian keyword menggunakan tanda bintang. Nah, kemudian yang tanda kurung ini menandakan bahwasanya ini harus berada di dalam uh, satu topik pencarian. Misalnya di title abstrak, kita bisa menggunakan di sini seperti ini. Ya, seperti ini. Ini artinya di dalam title dan abstrak ini bisa microalgae dan fatty acid. Harus ada dua-duanya. Ini adalah maksud dari penggunaan tanda kurung. Karena di sini ada bisa kita cari di title abstrak dan keyword. Ya, apa bedanya yang title abstrak dan keyword ini? Nah, yang ini. Kalau title abstrak itu berarti keyword itu harus ada di title dan abstraknya. Kalau title abstrak dan keyword ini berarti di semua paper, di seluruh, mulai dari abstrak sampai dengan kesimpulan. Mulai dari judul sampai dengan kesimpulan. Ini maksudnya dari title abstrak keyword. Nah, ini untuk nanti saya bagikan slide ini untuk penjelasan lebih detail tentang ini. Ada link YouTube-nya di sini. Nanti bisa diklik. Akan dijelaskan secara dalam tentang apa beda dari seluruh fungsi-fungsi yang ada di slide ini. Nah, sekarang kita coba membuka Scopus. Kita sedikit praktek, kemudian kita mengekstrak dari data Scopus tersebut. Mungkin Ibu Bapak silahkan bisa dibuka Scopusnya. Iya, menginformasikan kalau Scopus Brawijaya ini tidak bisa membuka secara full kalau tidak salah. Mungkin kena suspend. Jadi Mungkin kalau ada yang
ada bisa yang bisa share mungkin Scopusnya sebagian lihat. Karena saya takutnya nanti saya sudah jelaskan ternyata tidak bisa. Ya. Stop sharing dulu Jadi sebentar. ini pun saya pakai apa Scopus dari Malaysia, maksudnya apa akunnya dari sana. Tidak tahu kalau Bapak Ibu bisa buka apa Scopus akunnya ya. Saya cuman itu Scopus preview Pak Aziz. Iya, kalau preview kayaknya nggak bisa Bu ya. Iya, kayaknya cuman sources gitu aja, nggak bisa advanced. Iya, nah, jadi limited untuk apa Eh, akses ke Scopusnya. Tanda ini ada muncul nggak search yang ini? Itu harus pakai wifi kampus kalau apa namanya mau buka Scopus tidak bisa pakai wifi rumah. Iya, ini Iya, di kampus. iya, Oh iya. kayaknya nggak bisa. Kayaknya ada kena suspend loh, sepertinya Brawijaya. Ya. Hmm, susah berarti. Oke, kalau gitu saya coba Nggak, lanjutkan saja ya. nggak apa, lanjutkan saja, Pak Eri. Hmm. Ini kalau gitu saya pakai data yang contoh yang sudah ada deh. Ya, ini saya coba pakai data yang sudah ada. Mudah-mudahan nanti Bubi bisa segera memperbaikinya. Nah ini di sini saya tidak share ya, share screen. Oke, bisa lihat Scopus saya ya. Nah di sini saya mencoba mencari topik penelitian yang berkaitan dengan microalgae dan biofuel. Di sini saya menggunakan kata awalnya adalah microalgae, microalga, dan saya kasih tanda bintang supaya dia bisa membaca yang berkaitan dengan mikroalga, microalgae, or microalga, microalgal. Dan di sini microalgae ini yang berkaitan dengan biofuel. Jadi saya pakai kata keyword N. N. Nah, dan di sini saya masukkan kata biofuel or biodiesel. Or biodiesel. Sebenarnya ini bisa dikasih tanda kurung di sini. Seperti ini. Seperti ini. Artinya ini adalah satu kesatuan. Yang dua ini. Nah, kemudian di title dan abstrak keywordnya saya menggunakan kata lipid karena lipid ini masih berkaitan dengan biofuel maupun biodiesel dan fatty acid. Lipid or fatty acid. Seperti ini. Oke, saya hapus dulu yang ini. Nah, ini adalah keyword dasar yang saya gunakan. Ini sebagai sebuah contoh saja. Kalau saya cari, ya, ini ada 5.568 jurnal yang membahas tentang penggunaan microalgae sebagai bahan dasar biofuel. Tapi ini masih mengandung buku, masih mengandung apa namanya review paper dan sebagainya. Dan melalui filter kita bisa menseleksi. Kita di sini hanya ingin mencari artikel saja. Kita klik artikel di sini. Jadi review tidak kita ikutkan, buku tidak kita ikutkan, conference juga tidak kita ikutkan. Masih banyak sekali opsi-opsi yang lain di sini. Seperti ini. Short survei, buku, conference, dan sebagainya. Tapi di sini kita hanya ingin mencari jurnal, jurnal artikel. Artinya cuma fokus di riset saja, hasil dari riset. Kita klik. Nah, di sini di Scopus ini ada exclude dan limit. Exclude ini artinya
kita tidak ingin ada data tersebut. Misalnya kita klik review, kita exclude, berarti kita tidak ingin ada review di sana. Kemudian kalau artikel, kita klik limit to misalnya, berarti kita hanya membatasi sebatas artikel saja. Kita coba klik. Dari 5.568, kita limit to artikel menjadi 4.226. Artinya ada 1.000, hampir 1.000 jurnal yang kita eliminasi. Karena di bibliometrik ini yang kita analisis itu hanya riset artikel, bukan review. Kemudian masih banyak lagi yang bisa kita exclude di sini, kita kurangi. Misalnya tahunnya, kalau kita lihat ini ada tahun 2024, artinya baru, sangat baru. Akan tetapi biasanya kalau bibliometrik itu kita menganalisis tahun yang sudah selesai. Kalau sekarang tahun 2024, maka kita akan menganalisis tahun terakhirnya itu adalah 2023. Di sini tinggal kita tulis 2023. Kemudian kita klik yang ini. Maka tahunnya akan berubah menjadi paling baru 2023. Nah, akan tetapi walaupun kita sudah membatasi bahwasannya kita hanya ingin mencari riset jurnal saja, akan tetapi kadang-kadang ada jurnal yang tidak terbaca bahwasannya itu adalah review. Dan biasanya review itu banyak sekali citasinya. Jadi kita bisa menggunakan data yang ini, sort by-nya itu menggunakan cite by highest. Nah, masih ada kata review di sini. Ini di citasi 1455. Tapi kalau kita baca abstraknya, maka di sini kita akan melihat bahwasanya ini adalah critical review. Critical review. Nah, cara kita mengeliminasinya, kita bisa menambahkan kata tambahan di sini. Bisa kita taruh di sini atau taruh di sini. Dengan kata and not dan bukan. Dalam kurung review. Jadi kalau kita tambahkan kata review di sini, maka dia akan mencari yang bukan review. Kita coba. Ya, jadi berubah menjadi 444 dari 4.200. Kita lihat lagi by highest, apakah yang tadi itu masih muncul atau tidak. Ya, sudah berubah. Misalnya kalau kita ragu bahwasanya ini sepertinya kayak review, kita bisa lihat di abstraknya. Nah, di sini ada data, berarti ini bukan review. Itu cara simpelnya. Ada cara yang lebih panjang lagi, kalau kita mau menghilangkan review. Tapi ini cara yang lebih sederhana adalah dengan cara memasukkan langsung review di sini. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, melalui data Scopus itu, yang kita analisis adalah
bibliometriknya ya. Saya coba buka jurnalnya. Ya, ini adalah jurnal yang tadi saya perlihatkan. Apa saja yang ditampilkan di sana itu di dalam jurnal review itu. Yang pertama adalah data seperti ini. Tren penelitian tahunan dan juga tren kumulasi ya. Bagaimana riset trennya. Kemudian yang kedua adalah kita menganalisis the most productive jurnal atau publisher ya. Kemudian kita juga bisa menganalisis jurnal yang paling banyak disitasi. Kemudian skopnya, kemudian instansi yang paling banyak mempublish jurnal. Saya zoom sedikit. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, tapi lebih baik dibesarkan dikit. Nah, jadi kita bisa melihat kampus mana yang paling banyak mempublish jurnal tentang topik ini gitu. Kemudian kita juga bisa melihat negara mana yang paling banyak, nanti ada berdasarkan post viewer juga. Kemudian author yang paling banyak menulis tentang jurnal ini. Ini saya perhatikan saja. Nah, ini adalah contoh negaranya. Negara mana yang paling banyak, kemudian negara mana yang sedang bekerja sama tentang topik itu. Nah, yang data-data yang tadi itu, yang bibliometrik itu ada yang bisa kita langsung cari di Scopus, ada yang harus menggunakan bantuan post viewer. Sebagai sebuah contoh, kalau kita mau mencari jurnal yang paling banyak disitasi, kita tinggal pilih di sini. Nah, jadi biasanya kita ambil 10 jurnal yang paling banyak disitasi. Ini menunjukkan topik penelitian ini adalah yang paling paling menarik gitu. Paling banyak menjadi rujukan sehingga banyak disitasi. Kita bisa ambil 10 jurnal sampai sini. Kemudian kita lihat penerbitnya gitu. Selanjutnya, untuk subjek areanya kita bisa lihat di sini. Ini data yang digunakan untuk membuat tabel-tabel yang tadi. Kemudian untuk source title-nya kita bisa lihat di sini. Publisher mana yang paling banyak mempublish jurnal berkaitan dengan biofuel, penggunaan mikroalga sebagai biofuel. Dan ini bisa kita cari langsung melalui ada tulisan analisis result di bagian atas. Misalnya kita tidak bisa praktek ya. Kita overview saya sedikit, nanti kalau memang tertarik baru kita perdalam lagi. Nah, ini adalah data-data yang kita gunakan untuk membuat data yang ada di jurnal tadi itu melalui apa namanya tahunan, kemudian siapa autor yang paling banyak mempublish, seperti ini. Kemudian kita bisa melihat juga jurnal mana yang paling banyak mempublish topik ini. Artinya kalau kita menulis misalnya topik tentang ini, kita bisa memilih, oh saya akan mempublish ke sini. Ke bioresearch teknologi, kemudian alga research. Kemungkinan diterimanya itu akan besar.
Kemudian dokumen by affiliation atau instansi yang paling banyak mempublishnya, kita klik di sini. Nah, jadi itu adalah data yang bisa kita ambil atau ekstrak dari Scopus. Makanya dikatakan tadi itu kita bisa memodifikasi apa yang ingin kita sampaikan kepada pembaca melalui data Scopus ini. Banyak sekali data yang bisa kita sampaikan. Nah, kemudian kita Nah, bagaimana caranya kita mengekstrak data dari Scopus ini untuk dianalisis ke Scopus, ke bibliometrik menggunakan FastViewer. Yang pertama di sini, kita ekstrak dulu. Kalau kita mau mengambil semua data, kita klik all saja. Kemudian di sini ada export. Nah, di dalam FastViewer yang kita gunakan adalah data dari CSV-nya. Jadi kita klik CSV. Kita bisa pilih semua dokumen seperti ini. Ini adalah data yang akan kita analisis di FastViewer. Mulai dari authors, kemudian bibliografi, kita klik. Kemudian abstrak dan keywordnya. Yang tiga ini yang terutama ya, yang akan kita analisis menggunakan FastViewer. Nah, setelah itu kita ekspor. Maka kita akan mendapatkan data CSV kurang lebih dalam waktu 2 menit. Ya, ini adalah data yang sudah kita ekstrak. Ini kita bisa buka di menggunakan Excel. Ya, ini adalah data semuanya itu. Ini kalau kita baca satu-satu tidak mungkin kita baca ya. Karena sangat banyak sekali. Ada 4.000 lebih, datanya lengkap. Kemudian yang kedua yang kita bisa ekspor dari Scopus adalah yang bisa kita ekstrak dari Scopus adalah refine dari Scopus tersebut. Nah, apa bedanya yang CSV dengan Refine ini? Kalau Refine ini adalah data bibliometriknya. Misalnya ini tahunnya, tahun 2023 berapa jurnal yang dipublish, tahun 2022 berapa jurnal yang dipublish, siapa author yang paling banyak mempublish jurnal tersebut, kemudian subjek areanya apa, kemudian jurnal atau publisher yang paling banyak mempublish. Jadi kita bisa mengekstrak data itu dalam waktu yang singkat. Ini adalah data yang digunakan untuk menulis data-data yang ada di bibliometric review. Tinggal kita tambahkan data-data tambahan tadi menggunakan bantuan Scopus yang tadi saya tunjukkan secara detail itu. Nah, ketika data CSV yang sudah kita ekspor tadi itu kita analisis menggunakan FastViewer ini yang sudah jadi. Kita coba ulang dari awal. Kita tinggal tulis create. Nah, ini adalah data yang bisa kita aplikasikan ke dalam FastViewer yang create a map based on network data. Kalau yang ini, ketika kita sudah memiliki data sebelumnya, dalam arti kita sudah mengolah data, kemudian kita simpan, kita ingin membukanya kembali. Kalau yang ini kita buka berdasarkan bibliografi data.
Karena kita menggunakan bibliographic data, kita langsung next. Nah, ini ada pilihan sumber-sumber yang kita bisa gunakan. Ada OpenAlex, Crossref, Europe, kemudian yang di bagian kedua ada Web of Science, Scopus, Dimension, dan sebagainya. Karena di sini kita menggunakan Scopus, kita pilih yang nomor 2. Kita cari file yang sudah kita download tadi, dan kita klik, kita next. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita analisis berdasarkan author, co-occurrence, keyword, atau author keywords. Ada autornya, kita bisa melihat negaranya, kita bisa lihat organisasinya. Nah, di sini kita coba satu-satu yang mulai dari co-occurrence yang tadi. Ini menandakan bahwasanya keyword itu harus tampil minimal 5 kali. Dalam arti minimal ada 5 jurnal yang menggunakan keyword tersebut. Kalau kita menggunakan 5 jurnal yang menggunakan keyword tersebut, ada sekian jurnal, ada sekian keyword yang bisa kita analisis, tapi hanya 488 yang memiliki koneksi. Ini kita next. Nah, ini adalah keyword-keywordnya. Jika kita klik finish, maka akan muncul seperti ini. Microalgae dengan topik biofuel. Apa yang menjadi saat ini menjadi topik penelitian yang masih baru dikembangkan, apa yang sudah lama, apa yang sangat lama sekali, kemudian apa yang bisa kita kembangkan dari topik yang lama ini. Seperti yang saya katakan tadi di awal itu. Ini kita percepat saja, karena tidak bisa praktek. Atau kita coba dari awal lagi, kita lihat bedanya. Yang co-authorship, kita lihat berdasarkan negara misalnya. Negara itu harus memiliki minimal 5 jurnal. Kita pakai 5 jurnal saja dulu. Jumlah negara yang mempublish minimal 5 jurnal berkaitan dengan topik itu ada 61. Dari 61 jurnal itu cuma 59 yang memiliki kerjasama, artinya ada 2 yang individu. Kita pilih 0 saja. Nah, ini adalah 2 negara yang tidak memiliki kerjasama dengan negara lain pun berkaitan dengan topik itu. Nah, di sini adalah negara-negara yang bekerja sama. Jadi kita bisa memberikan informasi kepada reader bahwasanya ini adalah negara-negara yang saat ini sedang berusaha bagaimana cara mengembangkan biofuel. Kalau Indonesia itu sudah aktif peneliti tentang biofuel menggunakan microalgae itu, rata-rata jurnalnya dipublish pada tahun 2018 ke 2019. Dan dia memiliki kerjasama dengan Malaysia, China, Singapura, Jepang, Taiwan, dan sebagainya. Dan Saudi sampai saat ini itu masih gencar melakukan penelitian ini. Jadi seandainya kita ingin melanjutkan S3 dengan topik biofuel, atau ingin kita bekerja dengan topik riset biofuel, maka mungkin Saudi adalah tempat yang bagus untuk kita. Karena dia sedang aktif sekali mengembangkan biofuel.
Kita lihat Indonesia. Ini di sini kita bisa melihat di bawah ini, di sini, di bawah sini. Kita klik negaranya, maka kita akan lihat Indonesia itu bekerja sama dengan 15 negara. Yang links itu 15 negara. Kemudian total link strength itu jumlah kerjasamanya. Kemudian dokumennya itu adalah jumlah dokumen yang dipublish oleh Indonesia, yang ada kata Indonesianya. Ya, ini adalah rata-rata dia mempublish banyak jurnal itu pada tahun 2018. Ini adalah sekilas cara membacanya. Ini ada banyak pilihan di sini. Ada hanya network saja, atau hanya upper visualisasi saja, atau kita bisa melihat berdasarkan density-nya. Semakin dia terang, maka semakin banyak jurnal yang dipublish. Nah, itu adalah sekilas tentang pengenalan FastViewer ya. Sekilas tentang pengenalan FastViewer. Seandainya ada yang bisa praktik, mungkin bisa kita coba. Karena ini sangat cepat sekali ya. Ini adalah pelatihan mentah, pengenalan mentah. Oke, mungkin saya kembalikan dulu ke Mas Aziz jika ada yang ingin bertanya. Ya, oke. Terima kasih Mas Eri atas penyampaian materinya. Dan ini ya mungkin latest insight atau knowledge untuk kami di Brawijaya khususnya ya how to use bibliometric analysis untuk mencari tren riset atau riset terbaru yang tadi jelaskan kalau mikroalga ini yang gencar meneliti sampai hari ini adalah Saudi Arabia ya itu. Jadi kita Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan tools itu untuk mendetek mana tren riset atau judul penelitian yang saat ini memang sedang dikembangkan di seluruh negara begitu. Nah, untuk lebih detailnya, saya persilakan Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Mas Eri. Ya. Monggo, disilakan. Saya Pak Aziz. Ya, monggo Pak Adit. Terima kasih. Saya ingin mengkonfirmasi kembali saja. Tadi ciri-ciri bahwasanya suatu institusi itu apa bahasanya ya? Mensubscribe mungkin ya. Scopus secara full itu tadi ada menu apanya Mas Heru? Biar nanti kalau ternyata UB belum katakanlah mensubscribe Scopus secara full, saya masukkan di komplain gitu aja. Oh, gitu ya. Sebenarnya Scopus ini itu tidak bisa kita subscribe secara pribadi ya. Jadi harus menggunakan instansi. Harus menggunakan instansi. Jadi kita tidak bisa, misalnya kita punya banyak uang, ingin subscribe pribadi itu tidak bisa. Itu adalah masalah dari penggunaan Scopus. Dan seperti kita ketahui bahasanya di Indonesia itu kiblat penelitiannya atau kiblat publishnya itu harus standar Scopus gitu ya. Jadi seharusnya kampus-kampus di Indonesia itu sedikit tidak harus berlanggaran dengan Scopus. Harus berlanggaran dengan Scopus karena bagaimanapun juga kita mencari jurnal itu paling enak itu menggunakan Scopus. Kalau kita sudah tahu cara pencariannya seperti itu. Jadi bisa sangat detail, bisa sangat spesifik jurnal yang kita cari gitu. Tapi kalau kita mencari di Google itu biasanya terlalu general data yang diberikan oleh Google. Karena kita biasanya mencari jurnal itu menggunakan judul biasanya, bukan menggunakan keyword.
Jadi kalau saran saya sih mudah-mudahan UB bisa berlangganan. Oke, mungkin lebih ininya apa? Sebenarnya UB itu berlangganan, tapi tidak advance gitu loh. Nah, jadi enggak apa ya? Jadi kalau pelanggaran secara utuh itu kita bisa mencari database yang disediakan oleh Scopus. Saya kira UB ini kena suspend, sehingga yang terbuka hanya terbatas saja, gitu. Jadi tidak bisa akses semuanya. Nah, semua apa resource atau database yang disediakan oleh apa Scopus atau Elsevier itu tidak bisa diakses secara detail oleh Brawijaya. Ya, hanya data dasar atau basic basic apa overview saja yang bisa diambil dari Scopus. Mungkin bisa dikomplain itu, ya, di komplainnya Brawijaya. Kenapa kita warga UB tidak bisa mengakses advance database dari Scopus atau dari Elsevier, gitu. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa ditanyakan, barangkali ada beberapa yang belum detail atau belum jelas ya. Karena kami mengharapkan memang tidak hanya pelatihan, tapi ada outputan ya, sehingga mungkin ada kurang kurang lebih 20 peserta, kita bisa menulis bersama menggunakan bibliometrik analisis. Nah, topiknya nanti kita discuss mana yang sesuai ya dengan kita, dengan apa, dengan tema yang apa yang kita punya begitu. Jadi outputan daripada pelatihan ini memang kita mempraktekkan dan kita bisa mempublish entah itu di Scopus Q4, Q3, atau syukur-syukur bisa Q1, karena sampai hari ini kalau saya buka di Scopus database ini, bibliometrik analisis itu masih apa bisa dipublish di Q1 Scopus ya, itu. Dan nanti kita libatkan Mas Eri juga untuk membantu. Misalnya kita menentukan topiknya apa, kemudian kita mencoba untuk menggunakan database Scopus dan kita bisa menganalisisnya. Itu saya kira bisa kok satu paper untuk bibliometrik analisis ini. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau disampaikan atau pertanyaan apa yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Ya, agak susah sih sebenarnya kalau karena kita nggak punya akses ya ke Scopus ya, jadi nggak bisa mempraktekkan yang di itu kan. Eh, kalau dilihat sih kalau dari Scopus kita cuma bisa lihat sourcesnya, dan sources itu kan jurnalnya ya, jadi agak kurang pas gitu karena kita nggak bisa mencari berdasarkan judul artikelnya. Kalau saya lihat sih cuma bisa lewat jurnalnya, nah itu agak susah juga. Kita coba buka juga Web of Science, ternyata untuk search pun kita dokumen juga nggak bisa. Atau cuma saya aja atau semuanya juga gitu. Untuk search dokumen pun kita nggak bisa gitu. Ya sulit juga nih Pak Aziz. Bisa itu. Jadi Bu, nanti biar dikomplain sekalian sama Mas Adit. Adit, Komplain saja, enggak apa-apa. Kenapa? Saya juga kapan hari komplain juga masalah Scopus, kenapa tidak terdetek dalam apa Sinta ya. Ya, kan waktu itu kan pernah kita ada edaran gitu, untuk melengkapi apa Scopus ininya, kemudian Web of Science. Tapi di Sinta itu emang nggak muncul itu kan high index di Iya. WOS itu. Saya udah komplain itu, tapi nggak ada respon sampai hari ini. Iya, agak susah juga mengkoneknya kalau kita memang nggak punya akses. Kalau Sinta sih sudah ya kayaknya kemarin sudah cuma bisa itu. Tapi kalau untuk search dokumen ini nggak bisa. Oke, Niku ada pertanyaan dari apa chat ya untuk Mas Eri, apa yang terbaca oleh host viewer
hanya yang terindeks Scopus. Ya. Eh, Ya, jadi ketika kita menggunakan Scopus sebagai acuan kita, sebagai sumber data kita, maka jurnal yang kita ambil itu harus terindeks Scopus. Tapi bukan hanya Scopus. Kalau Q1 itu biasanya itu pasti terindeks di Web of Science dan sebagainya. Sebagai sebuah contoh, misalnya di sini kalau kita lihat eh, Chemosphere atau misalnya itu kan eh, terindeks Scopus ya karena dia adalah Elsevier. Tapi kalau kita cari di Web of Science pasti dia ada di Web of Science. Kita coba. Saya coba share ya. Share screen. Ini sebagai contoh ya, Web of Science. Karena memang ada yang beberapa jurnal, ada yang terindeks di Scopus, tapi tidak terindeks di Web of Science. Terutama yang masih Q2 ya. Tapi kalau Q1 itu rata-rata terindeks di semua semua platform ya. Source. Mana source? Ini sebuah contoh nih, Bioresearch Technology. Uh, Sebenarnya di pelatihan bibliometrik ini juga kita ada pelatihan termasuk yang ini, bagaimana cara kita mencari jurnal untuk mempublish apa yang sudah kita tulis berdasarkan abstraknya. Tapi mungkin kalau dosen sudah biasa ya. Oh, tidak bisa diklik ya. Oh, lagi passwordnya. Bentar. Ya, misalnya di sini kita cari yang tadi itu, dia bukan hanya terindeks di Scopus, tapi juga terindeks di Web of Science. Karena ini adalah Elsevier. Elsevier itu sangat identik dengan Scopus ya. Ini satu platform punyanya Scopus Elsevier. Jadi kita bisa klik di sini datanya. Nih, dia terindeks kalau di uh, Web of Science dia menggunakan GCR sistem GCR. Ini sangat tinggi sekali ya.
biasanya di sini ada data yang berkaitan dengan ini Q berapa di sini. Ya, jurnal impact-nya juga sangat tinggi 11. Sudah 2 digit. Ini menunjukkan bahwasanya dia bukan hanya terdeteksi di Scopus tapi juga di Web of Science. Ini juga Alga Research. Kita coba. Alga Research ini sekarang Q2 ya. Juga ada. Jadi artinya yang dibaca ketika kita menggunakan data Scopus itu tidak 100% ada di standar Web of Science, tapi bisa dikatakan kebanyakan terbaca di Web of Science. Karena ini dua-duanya memiliki standar yang tinggi ya. Mungkin itu ya jawaban saya. Oke. Bapak Ibu masih ada yang ditanyakan? Dan kami informasikan untuk bisa mengisi link lisensi ya. Karena insya Allah kami akan kirimkan e-certificate kepada Bapak Ibu sekalian untuk pelatihan hari ini. Ya. Kalau misalnya di UB tidak ada apa namanya Scopus, bisa diakali dengan misalnya Mas Aziz yang mencarikan datanya. Nanti untuk pengolahannya itu dibagi. Jadi itu akan lebih cepat. Ya, insya Allah bisa nanti. Jadi nanti saya bantu untuk mencari ekstrak data dari Scopusnya, ya. Tuh. Jadi nanti kita akan share untuk analisisnya. Kalau bersepakat. Jadi menginformasikan saja, ada banyak tools untuk bibliometric analisis. Jadi tidak hanya dari Scopus saja ataupun Host Viewer, tapi ada banyak ya tools yang bisa Bapak Ibu gunakan ya untuk membuat chart atau membuat graf dari ekstraksi jurnal yang Bapak Ibu ekstrak dari Scopus atau dari Web of Science ya. Gitu. Iya Tapi betul. yang Tapi memang ya yang lain kami tidak akan yang bayar. oh iya. Yang gratis cuma Pasteur. Oh gitu. Nah, itulah. Hmm. Monggo kalau ada yang ditanyakan ya. Kalau tidak ada ya kita bisa cukupkan ya, untuk pelatihan bibliometrik ini. Dan untuk follow up-nya nanti akan kami tanyakan apakah Bapak Ibu masih perlu untuk pelatihan lagi yang lebih ke apa ke prakteknya. Tapi masalahnya kita tidak ada ini ya, tidak ada akses untuk Scopus sama Web of Science untuk detail untuk mengambil data dari situ. Jadi nanti kita akan informasikan saja ke Mas Eri ya. Nah, jadi kalaupun UB bisa segera mengatasi masalah ini, nanti kita akan sampaikan ya. Jadi keberlanjutan pelatihan ini. Jadi kami mengharapkan memang tidak hanya Bapak Ibu mendengarkan kemudian selesai itu kan,
tapi Bapak Ibu bisa apa mempraktekannya itu kan. Kedepannya kan ini sangat bermanfaat untuk mungkin untuk mencari tema riset yang terkini atau latest riset atau tren riset hari ini apa. Bisa juga disampaikan pada saat apa ada kuliah gitu kan ke mahasiswanya itu kan bagaimana mencari riset terbaru hari ini itu menggunakan Scopus atau analisis yang menggunakan Force Viewer ya yang lebih eye catching tampilan datanya itu. Jadi kalau tidak ada yang ditanyakan ya saya kira kita cukupkan pelatihan bibliometrik analisis pada hari ini ya dan kedepannya akan kami follow up dengan peserta apakah memungkinkan untuk diadakan pelatihan yang lebih ke praktek pelatihannya itu nanti dan akan kami sampaikan ke Mas Erinya ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian khususnya ke Mas Eri ya pemateri untuk bibliometri